Mereka ini bukan objek belas kasihan, tapi mereka adalah individu yang memang sedang berjuang. Kayak gimana sih sebenarnya cara menceritakan ulang program atau kegiatan yang kita lakukan untuk menggalang donasi? Jadi bikin orang dari lihat, terus peduli, dan mereka beraksi. Dari program yang sudah teman-teman jalankan ini melalui pada itu yang masih memiliki nilai keberlanjutan. Selamat pagi kawan-kawan semua. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk hadir dalam rangkaian kelas kreator Galang Daya pada batch ini. Sekarang kegiatan ini secara khusus diikuti oleh kawan-kawan penerima hibah mikro Lokadana siklus 1. Saya mau perkenalan lagi, saya Muhammad Fadli Rashid yang pada kesempatan ini akan membantu jalannya sesi. Sebelum kita masuk ke materi nanti, saya mau menyampaikan sedikit tentang Galang Daya. Jadi Galang Daya adalah platform crowdfunding dan penggalangan daya publik yang sedang dikembangkan Lokadaya untuk teman-teman organisasi masyarakat sipil. Jadi ini nggak terbatas dalam dukungan dana, tapi juga bisa layanan, solusi, dan kerja-kerja lokal yang dimiliki organisasi bisa terhubung dengan dukungan publik yang lebih luas. Nah, mungkin brief sedikit kenapa kawan-kawan penerima hibah mikro Lokadana siklus 1 diikut sertakan dalam batch ini. Karena Lokadaya melihat bahwa kerja-kerja yang sedang dijalankan kawan-kawan di lapangan penting untuk tidak hanya berjalan baik, tapi terlihat, terdokumentasi, dan tersampaikan ke publik dengan lebih kuat. Karena itu, kelas ini disiapkan untuk dua hal sekaligus, yaitu mendukung visibility, kegiatan hibah mikro, dan memperkuat kapasitas lembaga dalam kampanye digital melalui media sosial. Nah, selama sesi berlangsung, kami berharap kawan-kawan bisa aktif. Jika mungkin, jika kondisinya mungkin, kamera dapat dinyalakan. Nah, untuk pertanyaan boleh dituliskan di kolom chat atau nanti disampaikan di saat sesi diskusi. Hari ini kita akan masuk ke tema dari solusi lokal ke aksi publik yang secara umum sesi hari ini akan ngajak kita ngelihat bagaimana kerja-kerja lokal dijalankan lembaga dapat diterjemahkan menjadi kampanye publik yang lebih kuat melalui pengenalan platform, penguatan narasi, dan penguatan visual kampanye. Oke, kawan-kawan, mungkin kita akan mulai dengan materi pertama, yaitu inisiatif layanan lokal dan platform Galang Daya. Materi pertama, Mas Tio, dipersilakan. Baik, selamat pagi teman-teman semua. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Tio Hermawan. Saya di Sekretariat Lokadaya dan kebetulan memang diamanahkan untuk handle terkait digital fundraising. Nah, ini kita membuat adanya suatu platform namanya Galang Daya. Di masyarakat itu sebenarnya punya potensi untuk kita libatkan, baik dari sisi kontribusinya, partisipasi mereka, bahkan sampai ke dukungan pendanaan. Disinilah Galang Daya mencoba hadir sebagai sebuah platform yang menghubungkan antara solusi-solusi lokal yang dimiliki oleh kita selaku organisasi masyarakat sipil terkait permasalahan masyarakat dengan potensi yang sepertinya dimiliki oleh masyarakat di sekitar kita, yang mungkin saja hal itu belum semua terpetakan oleh kita. Harapannya ketika itu bertemu, keberlanjutan manfaat program dari layanan teman-teman itu akan terus berjalan, sehingga perputaran ini, siklus ini akan selalu tetap berjalan ke depannya. Harapannya itu seperti itu, Kalian Daya mengapa hadir. Sekarang kita lebih mengenal ke platformnya, jadi ini inisiatif penggalangan daya publik yang mempertemukan, tadi sudah saya jelaskan di depan juga, yang mempertemukan solusi dengan dukungan sumber daya dari publik. Sumber dayanya juga tidak hanya uang, tadi seperti yang disampaikan Mas Fadli di depan, tetapi juga ada sumber daya-daya lain. Mudah-mudahan platform ini juga harapannya menjawab dari tantangan-tantangan tersebut, ya, dan menjadi alternatif peluang sumber daya yang bisa kita manfaatkan untuk keberlanjutan program kita. Secara flow, ini di platformnya adalah seperti ini. Pertama, teman-teman yang akan menjadi kreator ya, ini akan registrasi akun, dan bikin akun kreator,
dengan data-data PIC dan data lembaga yang dibutuhkan saat pendaftaran. Lalu berikutnya teman-teman akan membuat campaign dari solusi-solusi lokal yang teman-teman miliki terkait menjawab permasalahan di sekitar masyarakat. Kita harus optimalisasi campaign tersebut agar jangkauannya lebih luas, sehingga harapannya peluang untuk bisa mendapatkan kontribusi dukungan juga semakin besar. Harapan kita adalah campaign kita mendapatkan dukungan dari publik, sehingga nantinya ketika itu sudah mendapatkan dukungan, kita bisa mengimplementasikan program tersebut sesuai dengan sumber daya yang kita dapatkan. Dan terakhir, kita akan membuat laporan terkait implementasi tersebut dan cerita baik. Lalu juga tantangan tentunya di kita sendiri internal adalah kemampuan kita untuk membuat campaign. Sementara dari sisi peluang, kita melihat ini trennya adalah masih tinggi ya untuk publik terkait persoalan-persoalan atau isu-isu sosial, lalu juga meningkat terkait budaya berdonasi secara digital. Seperti itu untuk tantangan dan peluang kita saat ini. Nah, sampai di sini apakah ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Dari Lombok Research Center. Mohon maaf ini ya apa namanya saya punya gangguan ini sinyal. Oke. Kemarin kita kan sudah ada pertemuan sebelumnya untuk menyamakan persepsi terkait dengan hari ini. Nah, tadi dibilang informasinya katanya ada dikirimkan atau apa. Saya berpikir hari ini kita akan masuk ke situ. Bagaimana masuk membuat akun gitu. Itu sih yang kemarin pemahaman saya yang kemarin diikuti. Itu saja. Oke Om Herman, terima kasih. Iya, makanya kemarin kan sudah dikirimkan panduannya ya. Sebenarnya saya juga pengen tahu juga ketika teman-teman dikirimkan panduan tersebut, apakah teman-teman bisa memahami panduan yang dikirimkan sehingga bisa langsung mencoba membuat akun. Dan ketika mencoba, apakah ada kendala seperti itu, sehingga itu bisa menjadi feedback dan evaluasi ketika misalkan, oh dirasa panduannya nih susah dipahami, oh pada saat pembuatan akun saya menemui kesulitan di sisi bagian ini. Nah itu bisa jadi bahan diskusi kita. Harapannya sih saya sebenarnya pengen mempersingkat terkait teknis tersebut ya, harapannya karena teman-teman saya harapannya teman-teman sudah mencoba. Dan kalaupun ada kendala bisa langsung kita diskusikan. Tetapi kalau misalkan memang teman-teman belum mencoba semua, Ya saya lihat di grup ini belum ada yang link, hanya untuk link Zoom saja yang dikirimkan ini. Mohon maaf saya agak tinggal mungkin di grup ini. it's okay Om, it's okay. Makanya saya agak bingung gitu. Ya, Buku ya, panduan ya. yang mana begitu maksudnya. Itu sih. Mohon maaf ini coba kalau boleh. Oke. Kalau begitu mungkin saya akan lanjut ke sesi saya selanjutnya ya terkait uh, panduan pembuatan akunnya ya, panduan penggunaan platformnya. Terkait panduan pembuatan campaign di Galang Daya ya. Ini nanti kalau teman-teman buka platformnya, tampilan depannya akan seperti ini ya. Ini saya secara cepat saja ya. Nanti akan lebih dapat teman-teman ketika mencoba langsung. Nah, ketika masih bentuknya draft atau belum mau dipublish, ya bisa dipilih draft. Tapi kalau mau langsung publish, ya pilih ya saja langsung. Lalu masuk ke kebutuhan uh, sumber daya yang dibutuhkan untuk mendukung pelaksanaan campaign tersebut. Kalau ada dana ya dituliskan berapa jumlah kebutuhan dananya. Lalu kalau ada barang centangnya, lalu tuliskan barang yang teman-teman butuhkan. Ini untuk panduan foto, tentunya nanti akan teman-teman lebih dapatkan gimana sih foto visual yang baik untuk mendukung campaign itu nanti akan di sesi selanjutnya. Ini lebih ke
penyanangan panduan bahwa foto atau visual itu dibutuhkan dan akan mendukung, sangat-sangat mendukung terkait narasi campaign yang teman-teman buat. Teman-teman ceklah kembali sebelum publikasi, lalu bisa publish. Nah, pada saat proses teman-teman mengajukan publish itu akan mengalami proses verifikasi oleh tim Galang Daya, apakah ada hal-hal yang mungkin perlu direvisi, misalkan terkait visual ataupun secara narasi, seperti itu. Nanti akan ada masukan kalau memang itu perlu ada uh, perubahan ataupun adjust, seperti itu. Karena awalnya memang ini didesain untuk keluarga besar jejaring Lokadaya, maka harapan kita yang masuk di platform ini adalah keluarga besar jejaring Lokadaya. Karena terkait terverifikasi bahwa memang lembaga tersebut memang ada dan berada di tengah-tengah masyarakat, bisa dipertanggungjawabkan. Kita di Sekretariat Lokadaya juga bisa mempertanggungjawabkan terkait adanya lembaga tersebut. Jadi memang tidak dibuka secara umum ya, secara publik. Proses mendaftarnya kalau di platform itu bisa diklik di menu masuk atau daftar, atau klik ikon Galang Daya di bawah. Ini seperti ini formnya untuk registrasi akun kreator. Jadi ada data PSI yang tadi teman-teman sudah siapkan, sama data lembaga, semua dimasukkan ke dalam form ini. Nah, sampai di sini saya rasa sudah ada yang ingin bertanya, jadi akan saya silahkan Om Boyke. Saya tadi sudah daftar, sudah dapat email dari Galang Daya, terus sudah saya verifikasi. Tapi begitu saya buka akunnya itu masih ada pemberitahuan masih menunggu persetujuan dari admin. Jadi saya belum bisa langsung masuk ke dalam Galang Daya. Oke, berarti statusnya sedang menunggu verifikasi dari admin ya? Iya, betul. Oke, berarti tinggal satu langkah lagi, Om Boyke nanti bisa masuk ke platform Galang Daya. Oke, berarti saya tinggal tunggu aja ya. Nah, Tunggu nanti gitu. akan ada email berikutnya Om ketika sudah Oh, oke. Siap, diverifikasi siap. ya. Siap. Oke. Makasih, Mas. Oke Om. Yang lain mungkin ada yang sudah mencoba sampai tahapan Om Boyke. Ini saya udah di layar depan nih, saya pilihnya untuk yang donatur atau yang konten kreator ya, Mas. Konten kreator Om, program kreator. Kalau saya pingin donatur aja gimana? Ya nggak apa-apa juga, tapi Om nggak akan bisa membuat campaign. Oh, misalnya cuma ngasih donasi aja gitu Iya ya. betul. Mas Tio, mau Iya, nanya, silakan untuk Om. konten kreator satu lembaga ini hanya boleh satu akun atau bisa lebih dari satu? Nah, memang untuk di Jalan Daya kita batasi satu lembaga satu akun aja Om. Makanya Oh, oke. ah, biar biar enak juga untuk koordinasinya dan biasanya juga tetap tetap ada gitu. Iya, iya. Oke, oke. Siap. Nah, paling nanti kalau misalkan pada saat proses di tengah perjalanan, misalkan mau ada perubahan terkait pemegang akun tersebut, ya itu nanti bisa dikonfirmasikan. Iya. Oke, Mas. Siap Om. Yang lain ada yang sudah mencoba lagi Ini dia atau kan lagi? ada dua Teman-teman pilihan. dicoba, Mas. Oh, oke oke. Pilihannya antara lembaga atau komunitas ya. Ya kalau nah ini balik ke lembaga teman-teman, apakah apakah masih berupa komunitas ataukah sudah menjadi sebuah lembaga yang memang memiliki badan hukum. Jadi kalau nanti komunitas kan mungkin belum memiliki logo. Tapi kalau misalkan nanti lembaga itu nanti akan diwajibkan untuk memasukkan logo dari teman-teman seperti itu. Cuma dari situ sih. Ya, dan saya sudah bisa masuk nih. Di situ ada pilihan program saya dan laporan program itu beda ya. Kalau laporan program itu terkait yang kita jalankan. Mm-mm. Kalau untuk Oke. program saya itu untuk kampanyenya ya. Nah, saya coba akan share kembali Om ya, share screen kembali.
Nah, jadi kalau aku sudah login, nantinya yang tadinya di sini adalah daftar atau masuk itu akan menjadi my profile ya di Galang Daya. Ini halaman depannya sama kalau untuk belum login ataupun login. Cuman bedanya nanti ketika kita di sini kita akan masuk ke profil kita atau dashboard milik kita. Nah ini untuk kalau teman-teman tadi mau mulai membuat campaign nanti tinggal klik di sini aja dan nanti di sini akan muncul daftar campaign-campaign yang teman-teman sudah buat dan juga dengan status-statusnya. Apakah disetujui dan sudah diterbitkan ataukah ternyata masih ditolak. Dalam arti ditolak ini mungkin ada yang perlu direvisi oleh teman-teman terkait campaign tersebut. Untuk di sini ada akun saya ini data-data milik teman-teman yang teman-teman masukkan. Kalau ada yang perlu dirubah, teman-teman bisa lakukan perubahan dan lakukan sebuah perubahan. Lalu lanjut untuk laporan program ini. Nah ini di sini belum ada data laporan program sehingga dalam arti di sini programnya belum ada yang dijalankan dari yang dikampanyekan sehingga belum bisa membuat laporan. Tapi nanti kalau misalkan sudah ada yang sudah selesai programnya itu bisa membuat laporan program di sini. Untuk tab bank saya, nah ini yang penting untuk teman-teman lengkapi ya. Jadi ini nama bank atau nomor rekening yang nanti akan dijadikan distribusi kontribusi pendanaan ketika teman-teman mendapatkan kontribusi dari publik. Jadi dari Galang Daya nanti akan mengirimkan pembayarannya itu atau mengirimkan donasi yang didapatkan teman-teman itu melalui rekening ini. Makanya ini silakan dimasukkan oleh teman-teman. Ya, Nah, sedikit Mas, ya, silakan. sebelum lanjut ke yang lain di bawahnya, terkait dengan program saya itu, apakah yang ada terkait dengan yang apa namanya, kemarin kita dapat program dari apa namanya, yang Lokadaya itu, ataukah bebas? Artinya program yang memang lembaga itu jalankan, apapun itu masih bisa di sini dimasukkan gitu. Bisa Om, bisa. Sebenarnya memang kan di batch ini, sebenarnya kan batch ini adalah batch khusus. Kalau buat saya karena memang ini batch ke-6. Kalau sebelum-sebelumnya itu kan memang banyak lembaga-lembaga yang mengikuti sesi kelas kreator ini. Tetapi karena ada sedikit uh, mention dari tim Hibah Lokadana terkait kebutuhan dari teman-teman, makanya batch ke-6 ini akhirnya kita rancang khusus untuk teman-teman penerima hibah Lokadana. Sudah disampaikan, mungkin disampaikan di sosialisasi kemarin ya. Kalau untuk program yang bisa dikampanyekan di Galang Daya ini, tentunya pertama basisnya adalah solusi konkret. Jadi cara pola pikirnya adalah simpelnya gini Om. Kan hibah Lokadana terbatas ya, terbatas dalam arti dari sisi waktunya mungkin berapa bulan lah, dengan dananya sekian. Pengen kita dapatkan adalah mungkin apakah ada nantinya dari program yang sudah teman-teman jalankan ini melalui hibah Lokadana itu yang masih memiliki nilai keberlanjutan. Saya lagi coba buatkan eh, program, yang bagian program saya itu. Mhm. Untuk tanggal kampanye ini ada ketentuan berapa lama durasinya, maksimal atau minimalnya. Sama di bagian deskripsi itu ada maksimal berapa kata gitu. Untuk deskripsi nanti isi sesuai kebutuhan, tetapi nantinya pasti karena setelah ini mungkin kalau nggak salah ada sesi terkait narasinya ya. Nah, Oh, nanti Om bisa itu di situ dulu. Jadi ya. tahu karena untuk campaign kan kalau terlalu panjang juga nggak akan bagus juga. Kalau terlalu pendek dan tidak jelas, tidak informatif juga nggak bagus juga. Jadi itu nanti teman apa Om dan teman-teman bisa dapatkan di situ. Nah, Oke, terkait siap. durasi waktu Mm-mm. itu nanti disesuaikan saja. Seperti itu teman-teman. Sekali lagi terima kasih untuk waktunya, kesempatan hadir di sesi ini. Terima kasih Mas Tio atas pemaparannya. Semoga sesi ini
dapat membantu kawan-kawan untuk memahami apa itu Galang Daya, kenapa platform ini dikembangkan, dan gimana nantinya platform ini jadi salah satu ruang untuk memperkuat visibility serta dukungan publik terhadap kerja-kerja lembaga kawan-kawan. Selanjutnya kita akan masuk ke materi kedua, yaitu narasi dan empati, merancang narasi kampanye yang menggugah. Materi ini akan disampaikan oleh Ara. Dipersilakan. Halo, halo teman-teman semua, selamat siang. Sebelumnya, perkenalkan nama aku Ara dari Lokadaya. Mungkin kemarin teman-teman kita udah ngobrol bareng juga sebelumnya soal kenapa Galang Daya Batch ini khusus menerima hibah mikro dan kaitannya sama visibility. Nah, hari ini aku akan sedikit memberikan penjelasan atau membahas soal narasi yang cocok untuk kampanye penggalangan donasi. Mungkin bisa dibantu share screen, Fadli. Nah, oke, jadi materi ini akan membahas tentang bagaimana kita membangun empati dan mengundang aksi melalui narasi yang kita buat. Jadi dalam penggalangan dana itu sendiri kita kadang fokus pada programnya atau angkanya atau kebutuhannya, tapi kita kadang-kadang lupa kayak gimana sih sebenarnya cara menceritakan ulang program atau kegiatan yang kita lakukan untuk menggalang donasi lewat narasi yang tepat. Nah, karena pada akhirnya orang itu nggak berdonasi pada program atau kegiatan yang lagi kita lakukan, tapi mereka berdonasi ke cerita yang mereka rasakan. Kenapa kita harus berdonasi ke orang yang nggak kita kenal, yang nggak punya latar belakang yang sama dengan kita, atau bahkan kita nggak pernah lihat langsung masalahnya dan kita nggak relate sama masalahnya. Jadi, apa sebenarnya yang bikin kita memutuskan untuk berdonasi? Nah, jawabannya bisa dijawab dari kenapa kita membutuhkan narasi. Nah, kadang kita membuat konten kampanye itu menyajikan data. Padahal, um, ya mungkin data membuat orang-orang itu paham seberapa gentingnya masalah ini atau seberapa uh, urgentnya mereka untuk berdonasi. Nah, tapi data itu tidak otomatis membuat mereka bergerak. Yang membuat orang bergerak untuk berdonasi itu justru apa yang mereka rasakan. Nah, uh, narasi itu mengambil peran penting, yaitu mengubah sesuatu yang kita lihat itu sebenarnya jauh abstrak ataupun kita rasa bukan urusan kita sebenarnya, tapi dari narasi kita bisa ubah itu menjadi sesuatu yang lebih dekat, lebih personal, atau membuat orang merasakan kalau ini penting. Jadi uh, setelah orang membaca narasi yang kita buat, itu ada proses yang terjadi. Kita mempengaruhi emosi mereka, kemudian terbangun empati mereka, kemudian mereka akan berujung pada melakukan sesuatu atau uh, berbuat suatu aksi. Nah, jadi narasi itu bukan sekedar faktor dalam satu kampanye, tapi justru sebenarnya adalah inti dari strategi kampanye tersebut. Nah, kemudian sebelum kita memutuskan narasi apa yang cocok, kita harus pahami dulu bagaimana perilaku donatur kita atau target audiens kita. Karena kalau kita lihat lebih dalam, keputusan berdonasi itu hampir selalu asalnya itu dari emosi. Jadi, em, orang bisa ngeliat cerita kita, kemudian merasa tersentuh, merasa nggak tega, atau justru sampai merasa terhubung. Baru setelah itu mereka mempertanyakan apakah platformnya terpercaya, atau ini nanti donasinya, outputnya, hasilnya akan dipakai untuk apa. Jadi, kalau disimpulkan, sebenarnya logika itu bukan pemicu awal orang itu mau berdonasi, tapi justru alat untuk memastikan keputusan yang mereka udah ambil secara emosional. Nah, jadi kalau nggak ada emosi, orang-orang ini mungkin nggak akan peduli. Tapi kalau nggak ada logika, mereka mungkin nggak akan bertindak. Artinya, kampanye yang kuat itu harus bisa menyentuh hati sekaligus meyakinkan pikiran mereka untuk berdonasi. Sekarang pertanyaannya, emosi seperti apa yang bikin orang mau berdonasi atau mau bantu kegiatan kita? Umumnya ada 4 emosi. Yang pertama, rasa iba atau kasihan. Kemudian harapan ketika kita lihat konten seseorang, kemudian kita mikir, oh kayaknya aku bisa ambil bagian deh, aku bisa bantu. Atau mungkin yang ketiga, itu ada unsur kedekatan, misalnya em, ada bencana yang terjadi di uh, daerah tempat kita tinggal, atau em, latar belakang dari kampanyenya itu relate sama kita. Dan kemudian ada yang namanya urgensi, yaitu
kita ngerasa kayak misalnya kemarin bencana Aceh itu udah bukan lagi soal iba atau bukan lagi soal kita bisa bantu, tapi ya memang uh, posisinya sudah urgensi dan memang harus dilakukan. Kemudian penting diingat juga bahwa nggak semua audiens itu merespon dengan cara yang sama. Makanya di sini aku tulis bahwa setiap audiens itu punya trigger yang berbeda. Misalnya anak muda, mereka lebih mudah tersentuh oleh cerita yang relatable dan mungkin terasa dekat dengan kehidupan mereka. Sementara orang-orang yang tingkatnya itu mungkin udah di level profesional, mereka akan lebih butuh bukti dampaknya itu apa, apakah konkret dan transparansinya seperti apa, apakah nanti donasinya disalurkan untuk uh, kebutuhan material atau justru penyaluran jasa misalnya kayak uh, apa psikososial, terapi psikososial kayak gitu. Kita nggak bisa bikin satu narasi untuk semua orang. Kita harus mapping dulu audiens kita siapa dan emosi seperti apa yang ingin kita bangun. Selanjutnya adalah soal storytelling versus data. Nah, mungkin cerita yang kita buat itu menyentuh hati, tapi data harusnya bisa ambil peran sebagai uh, faktor untuk menguatkan kepercayaan mereka untuk berdonasi. Aku kasih contoh, misalnya ada konten kampanye yang bilang kayak gini di judulnya, 70% masyarakat tidak punya akses bersih. Nah, uh, ini menggambarkan bahwa kontennya ini penting. Kalau banyak 70% masyarakat ini di kota A misalnya nggak punya akses bersih. Tapi nggak menyentuh karena orang akan terinformasi dengan datanya, tapi mereka nggak tergerak. Tapi kalau misalnya kita pakai uh, hook kayak gini, setiap pagi Reni harus berjalan 5 kilometer hanya untuk air. Nah, kita akan bandingin sama diri kita sendiri. Kayak di lokasi tempat kita tinggal, untuk dapat air itu mudah, nggak harus uh, sacrifice something atau nggak harus effort lebih. Jadi kita bikin masalahnya itu terasa nyata bahwa benar-benar ada masalah ini dan kita bisa lihat bahwa cerita yang kita bangun ini benar-benar menyentuh audiensnya. Nah, maksudnya kita seharusnya menggunakan cerita itu sebagai pintu masuk dan datanya sebagai penguat, bukan pembuka. Kenapa disarankan untuk menggunakan satu tokoh utama dalam konten kampanye yang fokusnya itu adalah penggalangan dana? Ya karena otak manusia itu lebih mudah terhubung ketika kita bicarakan soal individu dibanding kelompok. Misalnya kayak kita bilang uh, kalau misalnya kita melakukan penanaman mangrove, 1.000 orang di daerah itu akan terdampak. Tapi terasa jauh. Sedangkan kalau kita bilang Reni tadi anak 10 tahun, anak berumur 10 tahun itu akan terasa lebih dekat. Nah, itu kenapa cerita tokoh ini menjadi pintu masuk emosi untuk audiensnya. Nah, apa aja yang harus ada? Misalnya, siapa sih dia ini? Terus, apa masalahnya? Kemudian, dampaknya ke orang ini apa? Dan harapannya dengan donasi ini uh, akan ada dampak seperti apa gitu. Jadi, em, tokoh itu sebenarnya bukan sebagai faktor atau untuk mendramatisasi kontennya, tapi sebagai representasi dari masalah yang sebenarnya jauh lebih besar. Jadi gimana caranya dari satu orang itu empati bisa berkembang ke seluruh komunitas. Oke, sekarang kita masuk ke struktur narasi. Yang pertama yang paling penting dan yang paling pertama dilihat orang itu disebut dengan hook. Nah, hook ini sangat penting karena kita hidup hidup di era di mana perhatian orang itu sangat terbatas. Kalau misalnya kalian tahu ada istilah uh, doom scrolling, di mana orang cuma scroll aja tanpa lihat keseluruhan isi kontennya. Maka hook ini berfungsi untuk menarik perhatian dalam 1 sampai 3 detik pertama. Nah, hook ini harus langsung emosional, spesifik, dan memicu rasa penasaran. Misalnya, uh, contohnya, air kotor di desa ini misalnya adalah satu-satunya yang bisa diminum hari ini. Atau kayak tadi sebut langsung nama tokohnya. Nah, ah, jadi kalau di 3 detik pertama itu nggak menarik, orang akan langsung scroll. Makanya hook ini harus langsung spesifik, harus langsung sederhana dan emosional. Karena kalimat ini akan langsung bikin kita berhenti scroll. Kemudian
Yang kedua itu konteks dan ada juga emotional building. Nah, setelah kita dapat perhatiannya di 3 detik pertama itu tadi, kita masuk ke konteksnya. Konteks ini harusnya menjawab siapa dia, di mana, atau apa yang terjadi secara singkat. Nah, kemudian kita masuk ke emotional building. Nah, di sini kita nggak hanya menjelaskan uh, masalahnya, tapi kita bikin audiensnya merasakan masalah itu. Makanya di sini fungsinya adalah membangun kedekatan emosional. Kita masukkan detail keseharian dan perjuangan kecil dari si tokoh yang kita bangun ini. Misalnya kan di sini contohnya setiap pagi sebelum sekolah, Reni berjalan 5 kilometer sambil membawa jerigen kosong. Tangannya sering lecet, tapi ia tetap berjalan demi keluarganya. Nah, artinya ada unsur pengorbanan, perjuangan yang dilakukan oleh tokoh kita. Karena eh, aku rasa juga empati ini lahirnya bukan dari detail yang panjang, misalnya 1 halaman sendiri soal eh, masalahnya, tapi seharusnya membangun sesuatu dari kalimat singkat seperti ini. Nah, selanjutnya kita juga harus fokus pada apa masalahnya dan apa urgensinya. Nah, kenapa masalah itu harus segera dibantu? Kita harus tunjukin dampak nyata dan konsekuensinya. Nah, contohnya, tadi kan kita udah jelasin kalau si Reni ini umur 10 tahun, dia harus jalan sejauh 5 kilometer untuk ambil air. Nah, terus di problemnya, kita jelasin lagi kalau air yang mereka gunain ini sering menyebabkan gatal dan infeksi. Nah, kalau misalnya terus berlanjut, kesehatan anak-anak kan semakin terancam. Nah, solusinya apa? Apa yang kita tawarkan? Apa yang membuat mereka pikir donasi mereka itu memberikan dampak seperti apa? Nah, kita tawarkan misalnya kami ingin membangun sumber air bersih yang dapat digunakan oleh seluruh warga desa. Nah, solusinya jelas dan um, langsung memberikan dampak pada masalah yang sedang terjadi. Lalu kemudian kampanye itu harus ditutup dengan call to action. Nah, biasanya call to actionnya itu harusnya diseragamkan dari awal kampanye sampai akhir. Jadi, setiap kali orang lihat konten kita di kampanye tersebut, itu ada keywords yang nyangkut di kepala mereka, di ingatan mereka. Nah, em, kebanyakan orang atau lembaga, mereka bikin memakai call to action yang terlalu dingin atau terlalu to the point. Padahal seharusnya call to action ini masih jadi bagian dari emotional buildingnya. Makanya kenapa kita harus pakai bahasa yang manusiawi tapi tetap spesifik. Kemudian kita bicara soal teknik copywriting dari konten yang kita kampanyekan. Yang pertama adalah pastinya judul yang menarik. Karena uh, judul yang menarik itu tadi juga termasuk ke dalam hook. Kalau misalnya judulnya kuat, menarik audiens untuk melihat keseluruhan isi kontennya, artinya kampanye kita udah 50% berhasil. Nah, formulanya gampang aja. Misalnya, ada aksi, ada masalah, dan target. Nah, uh, kata aksinya di sini adalah misalnya bantu Reni. Itu kan mereka uh, melakukan sesuatu. Kemudian, masalahnya adalah untuk mendapatkan air bersih untuk hidup layak. Kemudian contoh lainnya adalah selamatkan anak-anak dari krisis air di desa ini. Karena anak-anak itu kan sebagai simbol eh, apa ya em, kelompok rentan gitu, rapuh dan ya memang harus apa ya dipedulikan kayak gitu. Kemudian yang kedua adalah bagaimana menggunakan gaya bahasanya. Nah, gaya bahasa untuk kampanye penggalangan dana itu memang harus sederhana, emosional, dan mudah divisualisasikan. Karena em, kalau misalnya kita berkampanye soal satu isu yang audiensnya emang udah segmented, misalnya kita uh, berkampanye soal isu lingkungan, nah kebanyakan pasti audiensnya juga mereka yang punya interest di bidang lingkungan. Sedangkan kalau kita mau berkampanye penggalangan donasi soal satu isu, artinya audiensnya itu lebih luas lagi. Makanya kita harus menulis um, kontennya atau narasinya itu seperti sedang bercerita, bukan seperti sedang membuat laporan. Nah, kemudian ini yang tadi aku bilang strategi micro impact, di mana kadang kita mikir bahwa berdonasi itu angkanya harus besar supaya kelihatan. Tapi di sisi lain,
seharusnya kita balik point of view-nya, yaitu di mana angka kecil seperti 10.000 di sini bisa memberikan dampak besar, yaitu dengan tujuan untuk membuat donasinya itu terasa ringan dan mungkin dilakukan oleh semua orang. Nah, dalam membuat cerita itu juga memiliki etika. Yang pertama misalnya harus ada kejujuran dan transparansi. Transparansi. Karena untuk membangun narasi tersebut kita juga punya tanggung jawab etis. Kita nggak bisa melebih-lebihkan, kita nggak bisa mengeksploitasi korban dan kayak kita harus menjaga martabat si penerima manfaatnya. Nah, ini kenapa uh, POV-nya itu diganti. Jadi bukan lagi menampilkan uh, si tokoh ini sebagai korban, tapi menampilkan mereka sebagai pejuang. Nah, kita juga nggak bisa menjual penderitaan atau um, apa ya, mengglorifikasi penderitaan mereka. Tapi kita fokus ke harapan yang kita bangun. Karena pada dasarnya mereka ini bukan objek belas kasihan, tapi mereka adalah individu yang memang sedang berjuang. Nah, kita juga harus mikirin nih consent, karena kalau misalnya teman-teman di proposalnya melibatkan uh, apa komunitas secara langsung, berarti harus ada izin untuk penggunaan foto atau nama kayak gitu. Kemudian ya seperti kita semua ketahui bahwa kita harus menghindari sara dan sensitivitas budaya, kecuali memang kampanyenya itu atau penggalangan donasinya itu untuk mendukung suatu budaya tertentu kayak gitu. Kemudian yang penting juga untuk diingat adalah um, kalau kita udah punya donatur sendiri, akuntabilitas itu sangat penting karena mereka mau tahu dari donasi yang mereka kasih itu progresnya kayak gimana, penggunaan dananya kayak gimana, dan apakah hasilnya benar-benar sesuai dengan apa yang kita promosikan di awal atau tidak. Nah, ada beberapa kesalahan umum yang sering terjadi sehingga harus dihindari. Yang pertama adalah uh, terlalu banyak data. Pada akhirnya, ketika kita memberikan terlalu banyak data, kontennya jadi tidak menyentuh. Jadi justru lebih ke arah educational dibandingkan untuk menggalang donasi gitu. Kemudian misalnya terlalu dramatis. Jadi orang malah nggak percaya kalau misalnya dibikin terlalu dramatis. Kemudian tidak jelas dampaknya. Nah, ketidakjelasan dampak ini akan membuat orang ragu apakah benar-benar um, kegiatan yang kita lakukan ini punya output yang jelas atau enggak. Atau misalnya call to action yang terlalu agresif. Um, apa mereka langsung disuruh untuk berdonasi tanpa diberikan um, apa ya, tanpa kita pengaruhi dulu emosinya gitu. Dan yang terakhir narasinya mungkin terlalu panjang atau bertele-tele. Karena narasi yang baik itu dalam konteks penggalangan dana seharusnya memang narasi yang sederhana, jujur, dan fokus ke isunya. Nah, jadi kalau diringkas, formula narasi yang works di kampanye penggalangan dana itu adalah adanya masalah yang nyata, tokoh yang kuat, cerita yang empatik, kemudian solusinya jelas, dan ajakan yang manusiawi. Nah, diharapkan hal ini bisa uh, mendorong orang untuk berdonasi di kampanye kita. Nah, contoh skrip yang bisa kita pakai misalnya. Hooknya, setiap pagi Rani berjalan 5 kilometer hanya untuk air. Nah, jadi ketika orang lihat 3 detik pertama di konten kita itu bicara soal struggle seorang anak, mereka akan berhenti scroll gitu. Kemudian masuk ke story-nya, itu kita jelasin bahwa di usia yang baru 10 tahun ini, Reni itu seharusnya berangkat sekolah, bukan memanggul jerigen. Nah, problemnya kita masuk penjelasan bahwa di desanya ini memang tidak memiliki akses air bersih. Nah, air yang tersedia justru sering menyebabkan penyakit kulit. Nah, problemnya ini singkat tapi sudah menjelaskan secara keseluruhan struggle atau masalah yang sedang dihadapi. Kemudian solusi yang kita tawarkan itu apa? Biasanya di solusi inilah yang jadi judul apa namanya kampanye kita di website. Misalnya ini kan kami ingin membangun sumber air bersih yang biasa yang bisa digunakan seluruh warga. Kemudian call to action-nya kita ulas lagi soal
si problemnya tokoh kita. Jadi misalnya mari bantu Reni dan ratusan warga lainnya mendapatkan akses air bersih hari ini. Nah, sebelum menutup, aku mau bilang bahwa narasi yang dibangun dalam kampanye penggalangan dana itu bukan soal kayak seberapa indah kita menulisnya, seberapa puitis kita menulisnya, tapi em, justru keberhasilannya itu dihitung dari apakah narasi yang kita bikin itu bisa membuat orang peduli dan bertindak atau tidak. Karena kampanye penggalangan dana yang berhasil itu ya bukan hanya yang engagementnya tinggi, meskipun itu juga salah satu faktor keberhasilannya ya, tapi justru yang benar-benar bisa menggerakkan. Mungkin teman-teman ada yang ingin bertanya sebelum masuk ke sesi selanjutnya. Oke, kalau gitu mungkin kita bisa langsung lanjut ke materi selanjutnya. Thank you, Kak Ara, atas pemaparannya. Buat materi ketiga, ini adalah visual untuk aksi sosial. Gimana kita merancang visual untuk pendukung kampanye. Materi ini akan disampaikan oleh Kak Ami. Apa Kak Ami udah ready? Sebelumnya, halo semuanya, selamat siang. Kenalin, aku Ami. Di sesi ini aku bakal jelasin tentang visual yang judulnya Menggerakkan Hati, Menguatkan Pesan, Mendorong Aksi. Nah, pertama, pernah nggak sih kalian tuh lihat campaign yang bikin langsung pengen ngebantu gitu? Atau kenapa kita bisa tertarik? Nah, visual ini tuh sering jadi alasan pertama buat kita tuh berhenti scrolling kalau misalnya kita lagi ngeliat poster-poster tentang aksi-aksi ini kan. Nah, kita sekarang bakal belajar buat bikin visual yang bukan cuma bagus, tapi juga berdampak. Jadi bikin orang dari lihat, terus peduli, dan mereka beraksi. Nah, kalau untuk sekarang tuh dari kalian sering baca caption panjang atau lihat gambar dulu? Kalau berdasarkan riset ya, kebanyakan itu pasti setiap orang tuh ngelihat visualnya dulu. Nah, jadi tuh sebenarnya visual itu merupakan pintu masuk dari perhatian masyarakat sekitar juga. Oke, terus peran visual dalam kampanye ini, yang pertama itu ada menarik perhatian dalam 3 detik pertama, terus memperkuat pesan narasi, terus meningkatkan daya ingat dari audiens, dan juga mendorong emosi menjadi aksi. Nah, contohnya itu ada poster donasi, campaign di Instagram, atau video storytelling. Nah, visual ini tuh juga bukan cuma bagus, tapi juga harus relevan dengan pesannya atau dengan narasinya, terus juga dia harus konsisten dengan identitas kampanyenya, terus juga harus punya tujuan yang jelas. Nah, sebenarnya rumus sederhananya itu visual plus pesan plus emosi sama dengan aksi. Prinsip desain visual ini tuh yang pertama tuh ada hierarki. Jadi mana dulu nih yang dilihat pertama. Terus ada kontras, dia ngebedain elemennya mana-mana aja. Terus ada alignment, keteraturan. Terus ada repetition, konsistensi, sama ada white space, ruang nafas. Nah, kesalahan umum yang biasanya terjadi itu dia ada di visualnya terlalu banyak teks, terus juga warnanya kadang nggak konsisten, terus dia nggak ada fokus utama, terus juga visualnya nggak sesuai sama target audiensinya. Next. Terus untuk pemilihan platformnya, sebetulnya tuh di sekarang itu banyak banget ya platform-platform gratis yang bisa kita akses dan kita gunain. Salah satunya yang paling untuk platformnya itu kan ada Instagram, TikTok, WhatsApp, website, dan lain-lainnya. Untuk Instagram tuh kita sebisa mungkin bikin visualnya tuh yang menarik, terus juga storytellingnya ringan, karena kebanyakan orang ketika ngelihat suatu visual, itu pengennya tuh yang langsung to the point, nggak yang berlibet gitu. Terus di TikTok juga nggak usah terlalu lama, yang penting dia punya kesan yang menarik. Terus kalau misalnya di WhatsApp ini bisa poster aja tapi jelas dan maknanya sampai ke audiens. Terus untuk yang website ini visualnya yang informatif. Nah, untuk dasar fotografi dan videografi, yang pertama itu untuk fotografi ya. Ini ada rule of thirds, di mana
kebanyakan pasti ada orang yang kalau misalnya dia ngambil gambar, kok bagus ya hasilnya gitu. Kok kalau dilihat teratur ya, rapih. Nah, itu tuh dia biasanya orang-orang seperti itu menggunakan rule of thirds ini. Jadi di mana objeknya yang bagus, nggak di luar kotak dari si 3:3-nya ini. Terus juga ada pencahayaannya, lighting-nya, terus juga angle-nya, dari sudut pengambilan angle-nya itu gimana, terus juga sama fokus ke objek yang utamanya, jadi fokusnya nggak kemana-mana gitu. Terus kalau yang buat videografi ini, kalau bisa stabil ya, tapi di kebanyakan handphone juga udah ada stabilizer-nya ya. Jadi kalau misalnya masih belum stabil, itu bisa pakai tripod, dengan bantuan tripod. Terus durasinya pendek dan padat, jadi nggak terlalu bertele-tele untuk menyampaikan suatu informasi gitu. Terus openingnya juga harus menarik nih. Yang pertama lihat dari suatu video ini kan dari openingnya dulu ya. Kalau misalnya openingnya udah menarik, pasti orang-orang yang ngelihatnya juga akan ngelihat sampai habis gitu. Terus juga ini penting banget ya buat menggunakan subtitle karena ada beberapa orang juga yang menggunakan sosial media itu dia juga masih membutuhkan subtitle untuk mendengarnya gitu. Next, Kak Fadli boleh di next ya. Oke. Nah, yang tadi kayak aku bilang, sebenarnya tuh sekarang banyak banget ya tools-tools yang bisa kita pakai, yang bisa kita manfaatin gitu untuk editing foto atau video atau poster dan lain-lainnya ya. Pertama itu ada Canva. Canva juga banyak ya template-nya sekarang yang bisa kita manfaatin dan menurut aku juga template di Canva udah oke-oke ya. Tinggal gimana kitanya ngedesain si template ini tuh jadi interaktif gitu buat dilihat sama orang-orang. Terus yang kedua tuh juga ada CapCut. Eee, CapCut juga masih bisa digunakan secara free ya untuk tools-tools tertentunya, tapi kalau misalnya untuk tools yang agak gimana, kayak misalnya tuh sekarang di CapCut untuk ngereduksi suara luar itu tuh sekarang udah harus berbayar ya. Terus juga ada Adobe, terus Snapseed ini buat remove background, itu ada Snapseed sama remove background ya untuk nge-remove belakangnya. Oke, dari aku itu aja ya kurang lebihnya. Mohon maaf kalau misalnya ada pertanyaan terkait visual ini sama narasi yang tadi Kak Zahra sampaikan, boleh banget ya teman-teman. Teman-teman mungkin kalau ada pertanyaan untuk materi ini boleh raise hand atau dituliskan di kolom chat. Silakan. Masih terkait dengan cerita kan, tadi disampaikan bahwa bagaimana sebetulnya yang membangun cerita yang baik begitu. Tapi kan cerita itu tidak mungkin bisa muncul begitu tanpa ada persetujuan dari orang yang dijadikan cerita. Kan harus ada konsen dia, begitu dia. Apakah dia masuk di topik ini begitu atau di topik yang berbeda, saya tidak tahu. Nah, kira-kira kan mencari konsen itu bukan hal yang mudah ya. Bisa saja dia adalah korban, tapi dia nggak kasih konsen untuk kita. Jadi kita nggak dapat cerita dong. Kita nggak dapat, kita sudah ambil aset segala macam, tapi kalau dia nggak kasih kita izin, ya kita hargai sikapnya begitu. Jadi di dalam proses mengambil cerita ini juga kan bukan hal yang mudah ya. Itu sih mungkin pertanyaan saya gitu. Terima kasih. Ya, sebelumnya aku setuju sama Kak Jonathan bahwa eh, untuk dapat ceritanya itu kan artinya ada komunikasi yang harus dibangun dan eh, untuk penggunaan footage atau misalnya apa visual dari visual yang melibatkan narasumber gitu itu makanya perlu diurus juga apa FPIC-nya untuk form consent-nya. Jadi ada baiknya teman-teman kalau misalnya karena aku juga belajar dari pengalamanku sendiri
kalau misalnya bikin kampanye di lapangan pasti akan ada yang nanyain misalnya kayak ini resikonya apa misalnya saya menjadi narasumber kalau misalnya foto saya ditaruh apakah uh, ada konsekuensi tertentu gitu. Nah, makanya penting untuk itu tadi kan konsen di awal uh, persetujuan mereka meminta persetujuan mereka untuk dijadikan narasumber dan untuk kebutuhan apa saja misalnya. Kemudian yang kedua uh, apa ya juga harus dijelaskan kepada mereka tujuan teman-teman bikin kampanye ini apa. Terutama kalau misalnya ini kan kita kampanyenya untuk penggalangan daya teman-teman, penggalangan daya, penggalangan donasi teman-teman. Jadi uh, pasti kan ada timbal balik yang lembaga teman-teman berikan gitu ke komunitas yang teman-teman mau bantu. Nah, itu juga perlu dijelaskan maksudnya bukan membuat uh, kampanyenya jadi transaksional ke teman-teman komunitas yang dibantu, tapi yang untuk kejelasan aja untuk clarify kalau misalnya apa yang dilakukan teman-teman ini bukan untuk benefit pribadinya teman-teman. Jadi itu sih Kak Jonathan menurutku selain dimintai persetujuan untuk mengambil footage-nya, diberikan juga kejelasan tentang output dari kampanye yang kalian buat ini untuk apa. Ya, berarti itu harus ada konsennya kan. Nah, pertanyaannya, siapa yang akan buat konsennya? Apakah teman-teman Lokadaya? Apakah teman-teman yang sekarang platform yang akan membuat konsennya atau kita yang membuat konsennya? Jadi form consent yang aku maksud dari awal itu adalah tentang uh, keterlibatan orang yang mau kita kampanyekan kan. Karena kan tadi aku jelasin juga kalau misalnya di cerita yang menggugah hati orang untuk bergerak itu harus ada tokohnya. Nah, sekarang kalau misalnya pertanyaannya Kak Jonathan, apakah form consentnya ini ke pengacaranya atau ke masyarakat terdampaknya? Ya berarti bisa dibikin aja dua-duanya. Satu ke masyarakat terdampaknya, menjelaskan misalnya konsekuensinya apa, ya, dan yang satu lagi ke si pengacaranya. Form consent itu dari galang daya atau dari lembaganya, ya seharusnya dari lembaganya karena kan yang rekrutmen volunteer kan lembaganya kan bukan galang daya. Oke, kalau gitu pertanyaannya saya tambahin. Masih boleh Oke, kan, Mas Fadli? boleh silakan. Oke. Silakan Mas Yonatan, langsung aja. Berarti ini ada dong konsen antara galang dana dengan 10 lembaga yang ada di sini. Nah, itu bisa dijelasin Om Tio. Tapi kalau misalnya yang setahu aku di Galangda itu sendiri, untuk MOU-nya dia lebih ke misalnya kayak, karena ini kan platform untuk donasi. Jadi mereka lebih fokusnya itu ke misalnya berapa persen potongan untuk maintenance website Galang Daya kayak gitu. Jadi, atau Om Tio bisa jelasin lebih komprehensif? Kalau untuk MOU secara langsungnya sebenarnya nggak nggak ada Om. Cuman kan terkait kesepakatannya adalah itu sudah ada di mengenai di syarat dan ketentuan di platform galang dayanya. Misalkan kayak tadi disampaikan ke arah itu seperti dukungan sebenarnya dukungan kontribusi untuk operasional si galang daya. Kenapa itu juga kita ada? Sebenarnya saya sedikit jelaskan kenapa perlu ada potongan 55% dari donasi yang terkumpul oleh teman-teman. Jadi kan saat ini platform Galang Daya ini memang hadir dan bisa ada ini dengan dukungan suatu proyek. Nah, tetapi kan ada masanya proyek itu mendukung keberlanjutan si platform Galang Daya ini. Di sisi lain, kita merasa sayang kalau platform Galang Daya ini hanya sekedar menjadi sebuah proyek dan nanti selesai ataupun tutup ketika proyek itu berakhir. Karena ini kita berpikirnya ini dibutuhkan oleh teman-teman untuk mendukung keberlanjutan dan alternatif pendanaan seperti itu. Makanya harapannya ada biaya operasional 5% itu nantinya dari 5% itu mudah-mudahan platform Galang Daya ini tetap selalu ada walaupun secara dukungan proyeknya itu sudah berhenti bisa dimanfaatkan oleh teman-teman. Oke, mungkin dari kawan-kawan lain ada yang ingin bertanya juga. Ya, Mas Fadli mau nanya, kalau pas sosialisasi 2 hari yang lalu itu
disampaikan juga kan kalau lembaga juga nanti coba menyiapkan 15 konten ya untuk 3 bulan gitu ya. Nah ini maksudnya konten, jadi 5 konten per bulan ya. Nah konten ini maksudnya konten yang akan kita buatkan di platform Galang Daya atau ini yang di media sosialnya lembaga. Oke, terkait yang kemarin aku bilang untuk 15 konten itu, jadi dia skemanya adalah kan teman-teman harus daftarin dulu misalnya kampanye teman-teman untuk galang donasi untuk apa di web. Kalau step satu itu udah selesai, kemudian selanjutnya nanti dari Galang Daya sendiri, karena ini kan sebenarnya kalau di Galang Dayanya itu core-nya adalah capacity building. Kenapa dibikin ada pelatihan untuk gimana cara bangun narasi, gimana menyesuaikan visual dengan narasi. Nah, karena nanti ke depannya kalau misalnya teman-teman sudah mulai mengkampanyekan uh, penggalangan donasi yang udah didaftarin di webnya Galang Daya, itu akan ada coaching juga misalnya kalau dibutuhkan. Nah, jadi 15 konten itu kawan-kawan untuk 3 bulan dan sebulan itu kan 5 konten kayak yang kemarin aku bilang. Diuploadnya di uh, Instagram kawan-kawan sendiri karena tujuannya untuk visibility media. Tapi harus dikolaborasikan dengan Galang Daya, Instagram Galang Daya dan Instagramnya Lokadaya karena itu tadi kan terkait visibility dan uh, keberlangsungan apa si Galang Daya ini lewat kampanyenya teman-teman kayak gitu. Kalau nggak ada pertanyaan lagi, mungkin aku izin tutup. Terima kasih untuk pertanyaan dan diskusi dari kawan-kawan. Juga terima kasih ke narasumber. Siang semua.